Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan pembuatan database di MySQL. Untuk database yang nanti saya akan buat adalah database platform event management, yang dimana kita bisa lihat di layar relasi dari database tersebut. Untuk tabel dan field dari database platform event management kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada client, ada venue, event project, event schedule, event crew, vendor, logistic order, ticket types, invoice, dan ticket sales. Oke, langsung saja ke praktek pembuatan database ini. Di sini saya menggunakan Laragon sebagai aplikasi lokal server untuk menghubungkan komputer saya ke MySQL. Nah, untuk pembuatan database kita bisa masuk ke SQL dan kita bisa mengetikkan query SQL di sini. Pertama, kita akan membuat database yang bernama DB Platform Event Management. Pertama, kita menggunakan query create, kemudian database, dan kemudian nama database yang kita inginkan. Nah, untuk nama dari database kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita menggunakan garis bawah. Dan jangan lupa untuk menggunakan titik koma pada setiap akhir dari query SQL. Nah, kita lanjut ke klik Go untuk mengirimkannya ke MySQL. Nah, pertama kita akan membuat tabel yang bernama tabel client di database, yaitu DB Platform Management System. Untuk membuat tabel kita harus memilih database yang kita akan tepati tabelnya. Untuk caranya kita bisa menggunakan use nama databasenya, yaitu DB Platform Management Event Management. Platform Event Management. Nah, untuk pembuatan tabelnya kita bisa menggunakan query create tabel. Nama tabelnya yaitu client, diikuti dengan buka kurung. Di dalam buka kurung kita bisa menuliskan berbagai field. Field di klien kita yaitu ada client ID yang bertipe data integer, menggunakan auto increment dan primary key. Client ID saya membuat field bernama client ID yang bertipe data integer yang menggunakan auto increment. Auto increment di sini digunakan untuk mengenerate sebuah data. Misal ada data baru yang muncul di tabel client, maka field bernama client ID ini akan menambahkan angka 1 di setiap data selanjutnya. Misal ada data 1 yang masuk, akan membuat
angka 1, kemudian ada data masuk lagi akan membuat angka kedua dan seterusnya. Kemudian ada primary key di sini. Primary key digunakan untuk memberitahu bahwa field di data ini bersifat unik atau berbeda dari yang lain dan tidak boleh sama dari data yang lain di dalam tabel klien. Nah, selanjutnya ada company name. Yang bertipe data varchar. Untuk panjangnya saya beri 250 dan not null. Not null di sini digunakan untuk memberitahu bahwa dalam field ini tidak boleh ada data yang kosong. Jadi kita menggunakan not null di sini. Kemudian ada contact person. Uh, kemudian ada email, tipe data varchar, panjangnya 250 dan not null. Kemudian ada phone number. Phone number kita beri integer. Untuk panjangnya 100 dan not null. Kemudian ada address, tipe data teks. Untuk teks kita tidak usah beri panjang atau width-nya karena teks itu bersifat panjang. Kemudian ada create add, created add, tipe datakan date time. Untuk catatan, untuk kita setelah membuat field pertama itu, setelah field pertama itu akan diikuti diakhiri ke titik diakhiri koma. Selanjutnya seperti itu, yaitu diakhiri koma sampai field terakhir. Untuk field terakhir tidak usah diberi koma. Kita coba jalankan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel berikutnya, yaitu venue. Yang pertama kita seperti tadi, yaitu menggunakan database tersebut, menggunakan use diikuti dengan nama database tadi. Kemudian kita membuat tabel yang bernama venue. Yang memiliki field yaitu venue ID, yang bertipe data integer, menggunakan auto increment, kemudian menggunakan primary key. Selanjutnya kita menggunakan venue name, tipe data varchar,
Untuk panjangnya kita kasih 250, kita kasih not null. Kemudian kita menggunakan membuat field location. Kita gunakan tipe data varchar. Panjangnya kita kasih 250 dan kita kasih not null. Selanjutnya kita membuat field capacity. Yang bertipe data integer. Kita kasih 100. Kemudian kita membuat field namanya rental price. Untuk rental price kita gunakan tipe data desimal. Untuk panjang dari desimal kita menggunakan 12,2, yang artinya ada di depan koma ada 12 angka, ada jumlah 12 angka, dan di belakang koma maksimalnya ada 2 angka. Kemudian kita buat not null. Kemudian kita membuat kontak number. Bertipe data integer. Kontak number bertipe data varchar. Kita kirimkan. Ternyata ada error, yaitu di sini kurang menambahkan create tabel, yaitu tabel di sini. Nah, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel ketiga, yaitu tabel event project. Pertama kita akan menggunakan database-nya, yaitu usedb platform kemudian kita membuat tabelnya. Project. Di dalam event project kita menggunakan field yaitu event ID. Bertipe data integer, menggunakan auto increment. Menggunakan primary key. Kemudian kita akan membuat client ID.
dalam client ID kita menggunakan tipe data integer. Nah, client ID kita juga harus membuat panjang dari data tersebut karena client ID itu berkaitan dengan tabel sebelumnya yang kita buat. Kemudian ada venue ID. Itu data integer. Kemudian ada kita membuat event name, tipe data varchar. Kemudian kita buat event date. Kita tipe data date time. Kita kasih not null. Kemudian ada event status. Kita gunakan varchar. Kemudian ada total budget. Untuk tipe datanya menggunakan desimal. Panjangnya kita set 12,2. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasi di sini. Untuk relasinya kita akan berrelasi ke tabel client dan tabel venue, yang dimana kita akan memanggil client ID di tabel client ID, yaitu ini. Kita akan relasikan ke event project yang ada di sini. Nah, untuk relasinya kita menggunakan foreign key. Kita panggil fieldnya yaitu client ID yang kita tulis di atas itu, direferensikan ke tabel client. Tabel client yaitu fieldnya client ID. Nah, untuk penjelasannya yaitu kita membuat relasi yaitu menggunakan foreign key. Foreign key di sini kita dapat dari sini client ID. Nah, untuk relasinya kita mereferensikan di tabel client field client ID. Nah, untuk ini juga yaitu kita foreign key-nya kita ambil dari sini, ini foreign key-nya, terus kita referensikan ke tabel venues, yaitu kita referensi ke field venue ID. Kita coba go. Nah, berhasil kita sudah membuat event project.
Oke, kita akan membuat tabel keempat yaitu event schedule, tabel bernama event schedule. Pertama kita panggil query create, kemudian tabel, dan diikuti dengan nama tabelnya yaitu event schedule. Di event schedule kita beri field yaitu schedule ID. Tipe datanya integer, gunakan auto increment agar data di generate secara otomatis. Kemudian kita kasih primary key agar data tersebut bersifat unik. Terus ada event ID yang nantinya ini digunakan untuk relasi ke tabel event project. Kemudian ada activity name yang bertipe data varchar. Untuk panjangnya saya beri 250 dan diberi not null. Untuk start, terus ada start time. Untuk tipe datanya time diberi not null. Kemudian ada end time, tipe datanya sama yaitu time, diberi not null. Terus ada description, tipe datanya text, dan diberi not null. Yang terakhir kita akan membuat relasi ke tabel event project yaitu menggunakan foreign key. Kita panggil foreign key-nya yang ada di sini yaitu event ID. Kita referensi ke tabel event project yaitu event ID. Kita coba. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel kelima yaitu tabel event crew. Pertama kita akan menggunakan query create tabel event crew. Kemudian di event crew kita ada crew ID. Crew ID terus integer tipe datanya, menggunakan auto increment, menggunakan primary key. Setelah itu ada event ID, tipe data integer, yang nanti juga event ID di sini kita akan relasasikan ke tabel event project. Terus ada full name, menggunakan tipe data varchar, menggunakan not null. Terus ada role position, tipe data varchar,
sedangkan not null. Kemudian ada font number, data varchar untuk font number kita ganti ke integer aja, terus panjangnya kita kasih 50. Terus ada assistant shift, assistant shift tipe data varchar, panjangnya 50. Terus kita akan buat relasi, kita panggil foreign key, kemudian kita panggil foreign key-nya event ID di tabel event crew. Nah, kita akan mereferensikan ke tabel event project, ke fieldnya event ID. Nah, kita go. Kita coba go lagi. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel ke-6, yaitu tabel vendor. Kita akan membuat create tabel, kemudian nama tabelnya vendors. Di dalam vendor kita membuat field namanya vendor ID. Kemudian kita kasih ya integer, tipe data integer, auto increment, kemudian primary key. Nah, setelah vendor ID kita akan membuat vendor name, tipe data varchar, panjangnya 250, not null. Kemudian kita membuat field bernama service type, tipe datanya yaitu varchar, panjangnya kita kasih 100. Terus kita ada kontak email, datanya varchar, ini 250. Terus ada phone number,
tipe datanya integer, panjangnya 50. Kemudian ada address, tipe datanya teks. Selanjutnya kita akan membuat tabel ketujuh, yaitu logistic order. Pertama kita panggil query create tabel, terus nama tabel yaitu logistic order. Untuk fieldnya ada logistic ID, tipe datanya integer, menggunakan auto increment dan primary key. Terus kemudian ada event ID, tipe data integer. Setelah event ID ada vendor ID, tipe datanya itu juga integer. Kemudian ada order date, tipe datanya date. Terus ada total cost, tipe datanya desimal, lengthnya 12,2. Terus ada order status, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Kemudian kita akan merelasikan antara logistic order ke dua tabel, yaitu tabel event project dan tabel vendors. Pertama kita relasasikan ke tabel project, event project dulu. Kemudian kita panggil reference tabel event project, fieldnya event ID, kemudian kita relasi kedua yaitu ke tabel vendors. Kita relasikan foreign key-nya yaitu vendor ID. Mereferensikan ke tabel vendor dengan field vendor ID. Kita coba kirimkan. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel bernama ticket types.
types. Di dalam tiket types kita masukkan field yaitu tiket type ID. Tiba data integer, kemudian auto increment, primary key, selanjutnya kita buat field event ID berdasarkan integer. Selanjutnya type name, tipe datanya kita kasih varchar, panjangnya kita kasih 250. Kemudian ada price. Untuk price kita kasih desimal. Untuk panjangnya yaitu 10,2. Kemudian ada kuota. Kuota kita kasih integer. Terus ada description. Untuk descriptionnya kita kasih teks. Kemudian kita akan relasikan ke tabel event project. Kita gunakan foreign key, kita panggil event ID di atas, kemudian kita referensikan ke tabel event project. Hubungkan ke field event ID di tabel event project. Ini kita akan membuat tabel invoices. Pertama kita buat tabelnya info. Untuk tabel invoice kita ada field invoice ID. Tipe data integer. Auto increment dan primary key. Kemudian ada client ID, tipe data integer. Setelah client ID ada invoice date. Tipe datanya date. Kemudian ada total amount. Tipe datanya desimal. Panjangnya 12,2. Kemudian ada payment.
payment status, tipe datanya varchar, panjangnya 100, terus ada payment method, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Kemudian kita akan relasikan ke tabel clients, client ID, reference, kita coba. Terakhir kita buat tabel bernama ticket sales. Di dalam ticket sales kita ada cell ID bertipe integer menggunakan auto increment, kemudian ada ticket type, ticket type ID, bertipe data integer, kemudian ada invoice ID, bertipe data integer, kemudian ada buyer name, bertipe data varchar, panjangnya 250, kemudian ada quantity, tipe datanya yaitu adalah integer, dan purchase date. Kita relasikan benar. Date. Kita relasikan antara ticket tab ID di tabel ticket sales ini ke tabel ticket type. Kemudian kita relasi kedua yaitu ada invoice ID,
kita referensikan ke invoices, ke file invoice ID juga. Berhasil 10 tabel untuk database DB Platform Event Management berhasil dibuat. Untuk gambaran relasinya kita bisa lihat di sini. Kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.